Teman-teman semuanya, kita semua dirundung dengan yang namanya corona. Corona ini bisa disebut dengan COVID-19. Hingga saat ini belum ditemukan obat maupun vaksin untuk mencegah penyebarannya. Di negara kita yaitu Indonesia, untuk mencegah penularan cepat menyebar, pemerintah menentukan aturan untuk melaksanakan PSBB. PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar. Dan baru-baru ini akan diterapkan aturan baru yaitu New Normal. Bagaimanakah pemerintah menentukan sikapnya? Apa itu New Normal? Kebijakan New Normal merupakan langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Terdapat beberapa pendapat pro dan kontra tentang tanggapan kebijakan New Normal yang akan dilaksanakan di Indonesia. Tanggapan yang menyetujui tentang kebijakan New Normal di Indonesia, yang pertama adalah perekonomian di Indonesia akan anjlok, yang kedua adalah akan meningkatnya pengangguran jika tidak diberlakukan New Normal di Indonesia. Sedangkan pendapat kontra untuk menanggapi kebijakan New Normal menyatakan bahwa yang pertama, kasus COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Yang kedua, akan membuat situasi makin parah karena kurva angka positif masih meningkat secara tajam. Pelibatan akal dan wahyu sebagai penuntun manusia adalah mutlak. Wabah COVID-19 yang terjadi sekarang mengharuskan kita untuk mempercayai hasil riset-riset kredibel yang telah disiapkan dengan baik oleh yang berwajib. Kitab suci Al-Quran memerintahkan kita menggunakan akal untuk memikirkan segala hal pada masa kini. Sebagai umat manusia harus tetap yakin bahwa penyakit dan wabah apapun itu, baik yang langsung dari Allah ataupun rekayasa manusia, pada prinsipnya adalah tunduk pada takdir dan kekuasaan Allah, dengan menjadikan doa sebagai benteng diri. Manfaat membaca kalimat tauhid ini adalah dapat melindungi diri dari godaan syaitan dan mara bahaya. Sebagai umat muslim, kita perlu menjaga diri dari wabah COVID-19 dan dianjurkan untuk membaca doa itu, karena itu selalu mengingatkan kita kepada Allah dan makin dekat kepadanya. Beragam aliran teologi seperti kembali memasuki sisi terdalam wilayah keyakinan umat Islam. Yang pertama adalah aliran Jabariyah. Aliran ini memandang semua hal yang terjadi pada diri tidak disebabkan oleh manusia, merupakan takdir Tuhan yang paling utama. Yang kedua adalah aliran Qadariyah. Tuhan memberikan ruang kebesaran dan kekuatan kudroh untuk tidak terinfeksi melalui ikhtiar dan upaya manusia itu, yaitu manusia memiliki kehendak. Yang ketiga adalah aliran Khawarij. Mendoakan yang terinfeksi virus dalam pejabat pemerintah menjadi ladang jihad bagi setiap oposisi. Yang keempat adalah aliran Murji'ah. Tidak berani mendoakan pandemi virus corona sebagai azab bagi kafir laknatullah alam, karena yang mengetahui isi hati dan kadar keimanan manusia hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah aliran Mu'tazilah. Memiliki kesamaan dengan Qadariyah, yaitu manusia memiliki kehendak atas perbuatannya.